frustasi kan itu, sampai stres itu. Jadi artinya di sini kan Mas Nanang beli di petani itu bayar cash ya. Bayar cash. Sedangkan Mas Nanang jual ke pasar itu mungkin hanya di tempo. Pahitnya itu seperti kedunan rego. Pomone di lokasi kok masih mahal, tapi pasar nggak mampu. Harganya. Oke teman-teman, di sini Petani Rasional. Jadi dalam video ini saya akan review tentang tengkulak ya. Kita lebih ke arah tengkulak, bagaimana tengkulak itu memproses jasa pelayanan ke konsumen. Karena apa? Karena petani itu nggak bisa menghandle begitu mereka panen terus dia jual ke konsumen, nggak mampu petani. Ini butuh armada, butuh logistik, dan itu diperankan oleh tengkulak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kenapa tengkulak bisa hadir kan seperti itu? Karena negara nggak hadir secara nyata di lapangan, sehingga peran itu diambil oleh tengkulak. Makanya kita di sini pengen kumpas tuntas ya, pengen review bagaimana perjalanan tengkulak ini, seperti apa sih kan itu. Karena kebanyakan publik menganggap bahwa tengkulak itu yang memainkan harga. Apakah benar seperti itu? Ya, oke teman-teman, di sini sudah ada tengkulak cabai ya, atau pengepul ya. Ini ada Mas Nanang, pengepul cabai terutama khusus untuk Ori 212 untuk cabai rawit merah area Temanggung. Mungkin teman-teman nanti bisa jual atau hubungi Mas Nanang di nomor WA, nanti saya akan diisi di deskripsi video. Nanti teman-teman bisa hubungi nomor itu untuk menjual hasil panennya. Mas Nanang bisa datang ke lokasi, atau petani teman-teman bisa langsung bawa ke desa Ngelteh, Kelurahan Mergawati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Oke Mas Nanang, saya ingin bertanya, sampean sudah berapa lama menjalani kehidupan sebagai pengepul atau tengkulak? Saya mulai main cabai itu tahun 2005 sampai sekarang. Berarti udah lama, banyak pengalaman ya, pahit manisnya. Yang kirimnya waktu dulu kirimnya deket-deket, terus sampai sekarang jadi pengirim itu lama banget. Terus ada nggak Mas pengalaman pahitnya jadi tengkulak, atau hanya manis-manisnya saja? Karena publik itu biasa mikir, wah tengkulak itu untungnya besar atau selalu untung, nggak pernah rugi. Mas Nanang pernah nggak mengalami hal-hal yang begitu pahit sampai pengen pokoknya frustasi kan itu, sampai stres itu? Pahitnya itu seperti kedunan rego. Pomone di lokasi kok masih mahal, tapi pasar nggak mampu. Harganya akhirnya jual rugi sudah pernah. Dan apabila ada tani yang metiknya itu ogros istilahnya, atau gasro, banyak putihnya atau BS-nya masukkan, semuanya petik kan. Ini di rumah saya kan dipilihi, disortir, diservis, baru dikemas, baru dikirim. Kan petani kan nggak tahu intinya, biar cabenya bagus, sananya juga jualnya biar mudah. Artinya di sini nggak semulus apa yang orang bayangkan, mentang-mentang tengkulak terus untung terus, karena mereka berpikir cabai di pasar harga 70, oh ya aku beli harga 60 atau bahkan 50. Enggak seenak itu ya. Kan banyak masalah, problem, apalagi di penyusutan, belum bayar tenaga kerja, belum menanggung untuk BS, logistiknya juga bayar tenaga kerja dan sebagainya. Itu tentunya di sini menjadi beban tengkulak. Jadi ketika benar yang dikatakan Mas Nanang, ketika harga di petani 50 jual ke pasar 60 atau bahkan 70 itu saya rasa masih wajar kan seperti itu. Kira-kira untuk Mas Nanang sendiri dalam selama menjadi tengkulak ini pernah nggak kira ditipu Mas? Nah, kirim terus, tahu-tahunya nggak bayar, itu pernah itu. Untuk pemutaran uang dalam sekali transaksi itu, katakanlah sekarang harga cabai lagi bagus ya, itu per hari itu transaksinya sampai berapa ini Mas? Sekitar berapa juta? Ya kira-kira 100 juta sampai 150 juta tiap hari. Jadi artinya di sini kan Mas Nanang beli di petani itu bayar cash ya,
bayar cash. Sedangkan Mas Nanang jual ke pasar itu mungkin hanya di tempo atau hanya dibayar berapa persen atau nunggu berapa setelah ada itu ya. Yang 3 hari, ada yang 1 hari, bahkan satu minggu 2 kali itu ada itu. Sampean kok bisa spesialis ori? Emang kelebihannya cabai rawit merah varietas ori dengan yang lain itu apa, Mas? Kenapa harus ori? Kelebihannya begini, kelebihannya kalau yang pertama ori itu bobotnya metu. Dia lebih berbobot, oke. Yang kedua harganya juga oke, Lebih mahal harganya dibanding varietas lain. Yang ketiga itu wite awet. Oh, umur panjang tanamannya. Umurnya panjang. Ini ada petani saya itu ada yang 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih itu masih aja. Karena apa? Yang melihara itu sing ngupen iki sing tenanan. Itu saja. Jadi buat teman-teman kalau pengen menanam cabai, gunakan cabai yang varietas ori karena harganya lebih tinggi, produksinya lebih banyak, juga konsumen lebih banyak peminatnya. Artinya di sini beratnya juga. Beritnya juga lebih berbobot ya. Juga tahan dalam penyimpanan mungkin ya. Oke. Ori itu ada 3. Ori itu yang pertama ori 212, ori Kirana, terus ori Agung. Itu terserah mau nanam ori yang apa. Tapi harganya sama itu dari sama. Agung terus Kirana sama 212 sama harganya. Sama saja. Yang penting dari ori, dari aura ori itu. Sekarang pertanyaan terakhir ya Mas Nanang ya. Kira-kira pesan dan saran untuk petani kita, apalagi yang menanam varietas ori cabai rawit merah itu apa Mas? Pesan buat mereka Mas? Ya, saya pesan buat petani khususnya ori itu nanamnya yang bagus, yang melihara atau yang ngupeni ini jangan sampai kalau mangsanya nyemprot, yang metik itu harus juga hati-hati. Jangan sampai putihnya masukkan, banyak BS-nya, padanya itu sering sekali namanya petani itu malas nyemprot. Itu kebanyakan seperti itu. Petani malah nyemprot akhirnya menumbuhkan patek atau dan sebagainya, ada penyakit lain. Wah, beli obatnya wah mahal nih Mas, mahal. Nah, itu sebenarnya kalau petani sebenarnya sing penting padha karo sing penting tandurane urip, lemu, apik sing akeh. Ora semang takon rego lombok sebenarnya kan seperti itu. Sepenting di tenanan, dopeni tenanan, payu amek ping akeh, engko ya oleh duit akeh. Jadi ini pesannya dari Mas Nanang sebagai tengkulak itu gimana agar petani itu mendapatkan untung yang lebih banyak justru caranya. Bagaimana menyerap tanaman dengan baik dan benar sehingga mendapatkan produksi yang bagus dengan kualitas yang bagus sehingga petani bisa dapat untung yang lebih banyak. Dari situ tengkulak akan lebih senang ketika ditawarkan dengan kualitas yang bagus. Soal harga nggak usah bingung, kalau tengkulak itu beli berdasarkan kualitas bukan hanya kuantitas atau jumlahnya saja Mas Nanang ya. Mungkin itu saja video singkat kali ini, semoga pemirsa teman-teman bisa memahami skema di logistik ya, terutama di tengkulak atau pengepul. Informasi ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam pertanian Indonesia, salam sejahtera. Oke. Terima kasih Mas Nanang waktunya. Oke, terima kasih. Tengkulak cabai lebih dominan ke cabai rawit merah yang varietas ori seperti Kirana, ori itu juga masuk ini, bahkan mungkin semua benar-benar siap untuk membeli hasil panen petani ya. Ini kita berlokasi di Desa Ngeletih di Kelurahan Mergowati, Kabupaten Kedu, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Jadi benar-benar di sini itu sangat selektif sekali, makanya banyak sekali petani yang menjual itu tidak disortir. Jadi yang nyortir itu justru di tempat tengkulak, contohnya seperti ini. Ini adik-adik ini lagi sortir cabenya karena ada yang tercampur yang putih juga, ya. Ini ada putih, dia lagi nyortir, belum yang busuk-busuk seperti ini karena petani tidak jeli. Dia hanya menjual berdasarkan jumlah, berdasarkan kuantiti atau beratnya. Sedangkan tengkulak di sini harus sortir dulu, bayar tenaga kerja, untuk logistik, beri bensin dan sebagainya itu tanggungan
tengkulak. Jadi untuk konsumen nggak perlu heran ketika harga di petani katakanlah 50.000, terus sampai ke konsumen atau pasar harganya bisa 60 atau 80, itu nggak usah heran. Karena banyak sekali proses yang dilakukan oleh tengkulak ini. Nah, ini cabenya kan masih banyak yang tercampur antara yang putih sama yang merah. Nah, ini menjadi peran adik-adik ini sebagai tengkulak ya untuk sortir. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini jadi merah semua seperti ini. Yang tadinya banyak putihnya mungkin tercampur atau ada yang busuk, kan petani kan hanya main jual saja. Nah, inilah peran tengkulak sehingga konsumen bisa menikmati kualitas yang bagus. Kalau seperti ini kan banyak yang busuk. Nah, ini banyak yang busuk seperti ini. Nah, inilah tujuan dari tengkulak itu, bukan hanya kita jadi tengkulak beli dari petani 50.000 katakanlah, jual 70.000, enggak seperti itu, enggak seinstan itu. Di lapangan banyak sekali hal-hal yang harus kita proses. Oke ya, ini yang ada di mobil ini belum dibongkar atau belum kita sortir oleh tengkulaknya, belum disortir. Ini nanti disortir lagi, dibongkar lagi, sedangkan yang sudah siap untuk dikirim yang pakai dus seperti ini siap untuk kirim ke berbagai wilayah, yang terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat atau Jakarta. Ini juga dusnya itu butuh dus juga untuk tengkulak, karena petani itu dia gini, petani itu jual cabai pakai karung seperti ini ya, jual cabai pakai karung seperti ini. Karungnya pun diganti oleh tengkulaknya ya. Karungnya diganti, sedangkan tengkulak atau pengepul untuk menjual hasil panennya harus packagingnya yang rapi seperti ini, pakai dos, dibungkus dengan rapi, ditimbang dengan baik dan benar, barulah dikirim. Itu banyak sekali proses yang dialami oleh tengkulak ya. Jadi tidak serta-merta tengkulak untung banyak, karena banyak step by step, banyak masalah yang harus dia selesaikan di lapangan ya. Ini juga untuk kirim. Jadi gini, tengkulak itu lebih aktif di sore hari. Biasanya petani kan panen pagi, sore baru dijual atau tengkulak beli. Malamnya dia packaging, nanti jam 2 baru dikirim. Jadi tugas tengkulak itu lebih aktif di malam hari, bukan di siang hari. Ya, oke. Jadi ini sudah disortir, benar-benar warnanya itu nyaris sama ya. Ini juga fresh, sangat bagus, tidak ada yang busuk, tidak ada yang putih ya. Jadi yang putih itu cuma ada semu-semunya gini. Ini sudah masuk, udah bagus, sudah masuk merah. Ini karena udah disortir, ini bagus ya. Ini bagus. Ini siap untuk dikirim nanti ke beberapa pasar yang ada di Jawa Tengah atau bahkan Jawa Barat atau Jakarta. Ini benar-benar sudah disortir dari tengkulaknya. Ketika teman-teman memberi cabai langsung dari petani langsung, mungkin nggak akan seperti ini kualitasnya. Jadi nggak usah heran ketika petani menjual hasil panennya 50.000, kemudian tengkulak jual 70.000, itu nggak usah heran, karena butuh tenaga kerja, butuh sortiran, belum penyusutan dan sebagainya. Coba ini yang langsung dari petaninya, ini belum kita bongkar ya, kita mau cek yang dari petaninya langsung. Ini coba senyuntak ini. Coba ini ya, ini yang dari petaninya ya, belum kita cek seperti ini. Nah, oke. Ya, nah, pun Pak, pun. Nah, ya, teman-teman boleh lihat di sini ya. Ini ada yang putih, ya seperti ini, ada yang putih seperti ini teman-teman ya. Ini putih, artinya di sini ini dicampur. Juga ada yang apa? Yang terserang pate. Ya harusnya ini nggak layak untuk teman-teman konsumsi. Nah, jadi di sini memang benar-benar peran tengkulak itu untuk menyortir mana yang layak dijual, mana yang enggak. Karena tengkulak juga ada image-nya. Ketika kualitasnya dia jelek, tentu pasar akan blacklist tengkulak tersebut, tidak mau dia beli lagi dari tengkulak tersebut kan, karena benar-benar harus disortir di sini. Ini masih banyak yang putih, belum yang busuk juga.
Nah, ini yang belum disortir, ini langsung dari petaninya. Beda dengan yang ini. Yang ini benar-benar sudah disortir. Jadi benar-benar kualitasnya sudah bagus ya. Contoh setidaknya minimal kayak Nah, minimal seperti ini. minimal kayak gini. Nah, minimalnya sini teman-teman ya. Ini minimal seperti ini. Nah, ini yang bagus ini. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Ini namanya ori. Ini varietasnya ori ini. Ini varietasnya ori. Jadi di petani itu ada banyak sekali jenis atau varietas tanaman yang ditanam petani. Ada yang varietas ori, ada yang kirana, ada yang mahkota atau sigantung dan sebagainya. Ya. Jadi beda varietas, beda harganya juga. Sedangkan ini untuk yang ori. Ini untuk yang ori. Ya. Benar-benar bagus. Jadi kualitas yang diinginkan pasar itu harusnya seperti ini. Karena petani tidak bisa menjaga image, yang penting dia jual laku gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kurang bagus untuk ini harus disortir dulu. Karena ini tanggung jawab tengkulaknya. Jadi tengkulak itu tidak hanya membeli terus langsung kejual, enggak. Banyak proses yang harus dia handle, terutama bayar tenaga kerja, butuh waktu sortir, belum penyusutan, belum logistiknya untuk beli bensin dan sebagainya. Nah, oke teman-teman, buat teman-teman petani cabai di daerah Temanggung khususnya ori, kita punya hak untuk menjual hasil panen kita kepada siapapun. Hak kita, hak petani. Semakin banyak tengkulak, kita semakin banyak melakukan selektif mana harga yang paling tinggi. Nah, di sini Mas Nanang itu berani beli harga yang lebih tinggi dibanding tengkulak lain. Boleh diadu. Punya Mas Nanang ini benar-benar beli harga yang bagus, tentunya petani juga harus jaga kualitasnya juga, saling bersinergi, saling membantu. Sehingga ketika berhubungan sebuah bisnis, benar-benar kepercayaan itu diutamakan. Mungkin seperti itu. Jadi memang bener-bener abang iki abang tenan ngono. Oke. Iki kene videone walih tak jelaske. Ya. Oke, wis play. Ya, oke. Saya juga akan memberikan sedikit informasi pada teman-teman semua untuk cabai rawit merah selain ori ya. Contohnya seperti sigantung atau mahkota atau apalah selain ori ya. Itu 3 hari sudah berani panen, 3 hari sekali. Tapi untuk ori untuk menghasilkan kualitas seperti ini, merah darah seperti ini butuh waktu 4 sampai 5 hari baru panen. Baru petik. Juga saya memberikan informasi ketika kita, katakanlah teman-teman itu panen cabai hari ini, terus dia jual langsung ke pasar, apakah harganya sama dengan tengkulak? Tentu akan berbeda. Kenapa? Karena tengkulak itu kontinu, tiap hari dia ready terus, sedangkan petani 4 atau 3 hari sekali baru ready. Ketika petani jual langsung ke pasar, itu pasti tentunya akan berbeda dengan tengkulak dijual, tentunya akan lebih murah dibanding tengkulak jual ke pasar. Bahkan ada beberapa kasus petani jual langsung ke pasar itu justru harganya jauh lebih rendah dibanding tengkulak jual ke pasar. Kenapa? Karena petani nggak kontinu, nggak ready tiap hari, sedangkan tengkulak itu ready setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tengkulak itu pemutaran uangnya di pasar itu utang piutang. Petani itu begitu dihutang 1 sampai 2 hari itu sudah bingung bagaimana cara merawat tanamannya, pakai uang apa dan sebagainya untuk kebutuhan ekonominya sehari-hari. Sedangkan tengkulak itu transaksi di pasar itu nggak ada yang ada yang cash, pasti ada hutang di situ. Jadi banyak resiko yang benar-benar diselesaikan oleh tengkulak. Mungkin petani itu susah ketika pengen langsung jual ke pasar atau B2C atau konsumen bisnis untuk konsumen itu susah. Makanya peran ini lebih dominan peran tengkulak. Oke, jadi buat teman-teman tani di daerah Temanggung ya khususnya
untuk Temanggung saja yang pengen menjual hasil panennya, ya hasil panennya cabai rawit merah, khususnya ori, kita lebih dominan ke ori karena harganya lebih bagus. Bisa datang ke Desa Ngelteh, Kelurahan Mergawati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, atau bisa hubungi nomor di bawah ini atas nama Pak Nanang. Nanti Pak Nanang bisa datang langsung ke lokasi, bisa langsung melakukan transaksi tawar-menawar terlebih dahulu, atau nanti bisa Mas Nanang sendiri yang ngatur atau petani sendiri yang pengen ngatur enaknya seperti apa. Mungkin seperti itu video singkat dari kami. Salam pertanian Indonesia, salam sejahtera.